Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube saya yang saya hormati, pada video kali ini saya akan berbagi materi mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, Intermediate Accounting 2 untuk pokok bahasan akuntansi ekuitas di bagian yang pertama. Karena materi ini relatif luas, banyak, maka videonya saya bagi menjadi beberapa part atau bagian agar bisa menjaga fokus maupun durasi. Semoga video ini bermanfaat dan semoga saudara pemirsa sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Referensi yang kami gunakan seperti biasa yang digunakan di beberapa mahasiswa akuntansi di pembelajaran akuntansi adalah Intermediate Accounting KIESO ya. Silahkan pemirsa bisa cari edisi terbaru, tapi saya punyanya edisinya yang 2020 ya. Jadi pokok bahasanya luas seperti ini, kita nanti bahas tahap demi tahap. Ya, oke. Yang pertama tentang bentuk perusahaan di mata kuliah lain eh, bisa dibahas lebih tuntas ya. Kalau di materi ini kita sekilas saja. Ada tiga bentuk utama perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, yang kedua adalah perusahaan persekutuan, ya, yang ini akan dibahas di Advanced Accounting, ya. Lalu perseroan atau korporasi. Nah, di antara tiga bentuk itu, bentuk perseroan atau korporasi ini yang paling populer atau yang relatif banyak untuk di Indonesia. Mengapa? Karena bentuk perseroan atau PT itu adalah paling besar dalam hal sumber daya yang dikendalikan. Biasanya perusahaan-perusahaan besar, ya. Lalu dilihat dari barang dan jasa yang diproduksi. Perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi barang dan jasa lazimnya dalam bentuk korporasi atau perseroan, ya. Maupun jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, ya. Nah, keunggulan utamanya dari perseroan atau PT itu adalah kemudahannya di dalam menarik maupun mengumpulkan modal. Ya, biasanya kemudahan di dalam menarik modal dalam jumlah besar. Ya. Lalu karakteristik khusus dari bentuk korporasi atau perseroan yang mempengaruhi akuntansi itu dilihat yang pertama dari pengaruh hukum dari PT-nya, yang kedua penggunaan sistem sahamnya, kepemilikan modalnya, tentu ini akan mempengaruhi akuntansinya, dan yang ketiga adalah pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Baik, eh, kita bahas tentang ekuitas, ya. Jadi ekuitas atau modal di dalam sebuah perseroan itu terdiri atas beberapa lembar saham. Jadi bentuk modalnya adalah saham. Jadi kalau kita belajar eh, modalnya koperasi itu apa? Simpanan pokok, simpanan wajib. Modalnya perusahaan perorangan itu apa? Ya setoran dari pemilik itu. Modalnya dari PT apa? Saham. Ya. Jumlah saham yang dimiliki itu menentukan kepemilikan dari para pemilik. Jika ada sebuah perusahaan punya saham 1.000 lembar, lalu ada pihak atau seseorang yang punya 500 lembar, berarti orang tersebut memiliki separuh, dapat mengendalikan separuh atau setengah dari kepemilikan perusahaan. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu. Jika tidak ada ketentuan pembatasan, artinya ketika tidak ditentukan pembatasannya, hak-hak tertentu itu, maka umumnya setiap saham memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk pembagian laba dan rugi secara proporsional. Nah, jelas ya, ya, dalam bentuk dividen ya. Yang kedua, hak untuk berbagi manajemen secara proporsional. Ini pada saat rapat umum pemegang saham, ya, hak untuk memilih direktur dan seterusnya. Yang ketiga, hak untuk berbagi aset perusahaan secara proporsional pada saat PT dilikuidasi atau dibubarkan. Dan yang keempat, untuk ikut serta secara proporsional jika ada ya dalam setiap penerbitan saham baru dari kelas yang sama. Nah, jadi ini disebut hak memesan efek terlebih dahulu atau hak istimewa. Ya. Baik, selanjutnya konsep ekuitas itu apa? Jadi selalu konsep ekuitas di dalam beberapa
pembahasan di teori akuntansi, kita selalu katakan bahwa yang dimaksud ekuitas itu ya sisa atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi kepemilikan residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Maka ekuitas itu sama dengan aset dikurangi kewajiban. Ekuitas sering disebut sebagai ekuitas pemegang saham atau shareholders equity atau modal perusahaan. Selanjutnya, ekuitas ini diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan ke dalam kategori sebagai berikut ya. Jadi kelompok akun-akun yang masuk dalam kelompok ekuitas di laporan posisi keuangan terdiri atas satu modal saham itu sendiri. Tentu itu yang utama ya atau share capital. Yang kedua, premi saham atau agios saham atau istilah lainnya tambahan modal disetor, share premium ya. Lalu yang ketiga, laba tidak dibagi atau laba ditahan atau saldo laba. Jadi ini laba ditahan ini adalah terjemahan ya. Jadi laba ditahan, laba tidak dibagi atau saldo laba ya. Istilah-istilah itu harus dikenali ya. Lalu yang keempat, akumulasi pendapatan komprehensif lain. Lalu yang kelima, saham treasury. Dan yang keenam adalah kepentingan non-pengendali atau kepentingan minoritas. Non-controlling interest atau minority interest. Itu kelompok akun-akun di dalam kelompok ekuitas. Nah, saudara kita tengok sedikit dalam konteks Indonesia tentang perseroan terbatas ya. Jadi untuk pemahaman umum saja, di Indonesia tentang perseroan terbatas ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang perseroan terbatas. Pengertiannya adalah perseroan terbatas itu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, kumpulan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham, dan tentu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Organ PT ada tiga, organ utamanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, yang kedua direksi, yang ketiga Dewan Komisaris. Hanya sekedar untuk pengetahuan saja sebelum kita masuk ke hal-hal teknis ya. Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah organ yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan. Jadi ini pemegang kekuasaan tertinggi itu ada di Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua, kalau direksi, jajaran direksi ini adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, manajemen perseroan. Ya, jadi yang melakukan operasi perusahaan, ini direksi. Lalu yang ketiga, Dewan Komisaris itu adalah organ yang melakukan fungsi pengawasan. Jadi kalau direksi itu gasnya yang melakukan akselerasi mengelola perusahaan, lalu Dewan Komisaris ini pengawasannya. Ya, itu sekilas ya. Berikutnya, ini juga sebagai pengetahuan saja. Jadi daftar perseroan terbatas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, artinya PT-PT di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, berarti di luar ini masih banyak PT-PT di Indonesia tetapi tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi ada 938 perusahaan, banyak ya. Jadi ini data per 15 Oktober tahun 2024 yang terbagi dalam 11 sektor usaha. Ya, jadi eh, pemirsa dapat melacak atau menelusur informasi ini di www.idx.co.id. Nah, ini contoh-contohnya ada Mahaka Media Tbk, Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, dan seterusnya. Ya. Baik, para pemirsa ada beberapa jenis ya. Jadi ada dua jenis dari modal saham. Yang pertama saham biasa, istilahnya ordinary shares. Ya, jadi kalau pemirsa membaca buku, textbook asing, ordinary share itu terjemahnya saham biasa. Ya. Lalu yang kedua adalah saham preference. Ya. Penjelasannya kalau saham biasa itu mencerminkan kepemilikan perusahaan residual yang menanggung resiko kerugian tertinggi. Agak sulit kata-katanya ya karena ini terjemahannya. Jadi saham biasa tidak dijamin dividen maupun aset setelah pembubaran. Maksudnya tidak dijamin ini begini.
Ketika perusahaan laba, dapat dividen. Tapi ketika perusahaan rugi, bisa saja tidak dapat dividen. Itu namanya tidak dijamin ya atas pembagian laba. Termasuk aset. Ketika pembubaran kok asetnya sudah habis ya sudah ya tidak dapat pemegang saham biasa. Namun pemegang saham biasa umumnya mengendalikan manajemen perusahaan. Dia punya suara ya, dan memperoleh keuntungan paling besar jika perusahaan tersebut berhasil atau labanya tinggi. Ya. Jadi pemegang saham biasa bisa saja dapat bagian dividen yang lebih tinggi daripada jenis kepemilikan saham yang kedua, yang preferen. Karena kalau preferen biasanya tarifnya tetap perusahaan laba ya besar ya, dapatnya cuma segitu, rugi segitu. Tapi kalau pemegang saham biasa, kalau perusahaan rugi tidak dapat sama sekali. Tapi kalau perusahaan labanya tinggi, bisa saja dapat lebih banyak. Ya. Nah, ini yang penting. Jika perusahaan hanya memiliki satu jenis saham, artinya saham tersebut didefinisikan sebagai saham biasa. Ya. Lalu yang kedua adalah saham preference atau preference shares, saham dengan beberapa hak khusus. Hak khusus itu misalnya pembagian dividen lebih dulu. Ya. Perusahaan rugi tetap dapat laba, ya, bagian laba atau dividen. Lalu klaim atas aset lebih dulu ketika dibubarkan. Nah, itu jenis-jenis saham. Baik, kita masuk ke hal yang lebih teknis tentang akuntansi penerbitan saham. Ya, ini akan kami jelaskan dalam 5 hal materi yang kalau tidak cukup pada video ini dilanjutkan pada video berikutnya. Yang pertama, ya, tentang saham yang diterbitkan pada nilai pari atau nilai nominal. Nilai pari itu nilai nominal, ya. Akun yang disediakan atau yang dibentuk, yang pertama adalah akun modal saham biasa atau modal saham preferen sesuai jenis sahamnya. Akun ini mencerminkan nilai pari atau nilai nominal saham perseroan yang diterbitkan. Akun ini dikredit ketika saham pertama kali diterbitkan. Akun ini tidak akan ada perubahan saldo kecuali jika memang ada saham tambahan baru yang diterbitkan lagi. Itu ya, diterbitkan lagi. Penerbitan lagi ya tentu menambah saldo ini. Atau ada saham yang ditarik kembali atau dibeli kembali. Nah, ini mempengaruhi pasti. Tapi kalau tidak ada itu, maka akun modal saham ini saldonya selalu tetap ya. Yang kedua, modal disetor yang melebihi nilai pari atau istilahnya agio saham ya, atau terjemahan di Indonesia adalah tambahan modal di store, additional paid in capital ya. Menunjukkan setiap kelebihan atas nilai pari yang di store oleh pemegang saham sebagai pengganti saham yang diterbitkan. Yang ketiga, kebalikannya disagio saham menunjukkan kekurangan di bawah nilai pari dari saham yang diterbitkan. Dijual dengan harga di bawah nilai nominal. Itu disagio. Baik. Ini ada saya sampaikan sebagai tambahan wawasan saja. Saya kutip dari Info Bank News ya, tanggal 5 Juli 2024. Nah, misalnya ini. Berdasarkan prospektus ringkas, PART akan menawarkan sebanyak 620 juta saham baru atau sebanyak 25% dari modal ditempatkan dan di store penuh dengan nilai nominal Rp25. Ternyata nilai saham itu kecil-kecil ya, per lembarnya tapi ya. Tapi karena yang diterbitkan 620 juta ya jadinya tinggi. Dan harga penawaran 105 per saham. Nah, ini yang dikatakan kelebihan di atas nilai nominal. Ini namanya kelebihan di atas nilai nominal. Nilai nominalnya Rp25 per lembar saham, tapi harga penawarannya Rp105 per saham. Ya, tinggal laku apa tidak. Ketika laku oleh pasar ya bisa saja laku 105 itu. Berarti ada kelebihan di atas nilai nominal. Baik. Nah, contoh. Yang pertama, pada tanggal 1 April 2024, PT Gria Divani menerbitkan saham biasa 100.000 lembar dengan harga nominal 1.000 per lembar, Rp1.000 per lembar. Saham tersebut dijual seluruhnya dengan harga Rp1.000 per lembar. Nilai nominalnya berapa? 1.000. Laku dijual berapa? 1.000. Jurnalnya kas debit 100 juta, 100.000 lembar kali Rp1.000. Lalu modal saham biasa kredit 100 juta. Gampang ya, clear ya. Berarti kalau ujian keluar yang seperti ini? Ya tidak, terlalu mudah ya. Contoh dua,
Pada tanggal 1 April 2024, PT Gria Divani menerbitkan saham biasa 100.000 lembar dengan harga nominal Rp1.000 per lembar. Saham tersebut dijual seluruhnya dengan harga Rp1.100 per lembar. Jurnalnya, kasnya yang diperoleh, kas debit 110 juta, modal saham biasa selalu dicatat sebesar harga nominal 100 juta. Lalu ada akun tambahan modal di store, dalam hal ini Agio Saham 10 juta. Clear ya? Bisa ya? Pak, apakah kasnya bisa diterima utuh bersih seperti ini, Pak? Apakah tidak dikurangi biaya penerbitan saham dan seterusnya? Nanti pokok bahasan itu nanti di belakang ya. Jadi ini kita pahami secara bertahap ya. Jadi ini kita hanya menggunakan konteks harga nominal dengan harga jual ya, itu perbandingan antara harga nominal dengan harga jual. Sebaliknya contoh yang ketiga, semoga sudah mewakili. Nomor satu tadi harga jualnya sama persis dengan harga nominal. Yang kedua ini konteksnya harga jualnya lebih besar atau di atas nilai nominal. Lalu yang ketiga ini kalau di bawah nilai nominal. Saya baca pada tanggal 1 April 2024 PT Gria Divani menerbitkan saham biasa 100.000 lembar dengan harga nominal Rp1.000 per lembar. Saham tersebut dijual seluruhnya dengan harga 950 per lembar. Jadi mungkin penawarannya di atas Rp1.000, tapi karena pasar ini tidak merespon positif, harganya turun, 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 dan perusahaan apa ya, ada kesepakatan, perusahaan juga rela, ya, sehingga ketemu angka Rp950 per lembar, maka jurnalnya tanggal 1 April kas debit 95 juta, uangnya hanya 95 juta. Modal saham biasanya tetap seharga nominal ya 100 juta. Lalu tambahan modal di store berakun debit atau di agio saham 5 juta. Clear ya? Satu, dua, tiga. Contoh dengan berbagai kondisi perbandingan antara harga jual dengan harga nominal. Oke. Berikutnya, variasi lain adalah ketika saham dijual atas dasar pesanan. Jadi pesan dulu ya, belum dilunasi ya. Penjelasannya, jika saham dijual atas dasar pesanan, maka harga keseluruhan dari saham tersebut belum diterima seluruhnya. Pembayaran hanya dilakukan sebagian dan saham akan diterbitkan pada saat seluruh harga pesanan diterima. Saudara, lihat yang saya cetak tebal ya. Saham akan diterbitkan pada saat seluruh harga pesanan diterima. Maka akun yang disediakan atau dibentuk yang pertama adalah modal saham biasa dipesan atau modal saham preferen dipesan. Ini menunjukkan kewajiban perusahaan kita, perseroan, untuk menerbitkan saham ketika pemesan sudah melakukan keseluruhan pembayaran. Lalu akun kedua yang dibentuk adalah piutang pesanan saham, menunjukkan jumlah yang harus ditagih sebelum saham pesanan diterbitkan. Contoh, oh maaf, sebelum contoh ya. Perlakuan akun piutang pesanan saham ya. Jadi akun piutang pesanan saham di dalam laporan posisi keuangan tampil di mana? Ada dua kemungkinan ya. Yang pertama disajikan sebagai kelompok aset, yang kedua disajikan sebagai pengurang ekuitas. Yang pertama disajikan sebagai kelompok aset. Bisa disajikan sebagai aset lancar jika harapan piutang akan diterima dalam 1 tahun. Atau disajikan sebagai aset tetap jika piutang akan diterima lebih dari 1 tahun. Clear ya? Atau yang kedua disajikan sebagai pengurang ekuitas. Oke, contoh. Pada tanggal 1 April 2024, PT Gria Divani menawarkan saham berdasarkan pesanan kepada masyarakat sebanyak 100.000 lembar dengan harga nominal Rp1.000 pada harga Rp1.100. Beberapa investor setuju dengan tawaran tersebut dan membayar 50% sebagai uang muka dan akan membayar sisanya 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian ya. Jadi 1 April eh, ini ada yang merespon ya, lalu membayar uang muka, lalu 6 bulan lagi berarti 1 Oktober melunasi. Nah, maka jurnalnya pada tanggal 1 April adalah satu, piutang pesanan saham debit 110 juta ya. 1.100 kali 100.000 lembar. Nah, harganya 1.100 ya. Lalu modal saham biasa dipesan bukan modal saham biasa ya, tapi modal saham biasa dipesan
100 juta, agio saham biasa atau tambahan modal di store-nya 10 juta. Selisih antara harga jual dengan nilai nominal saham. Lalu penerimaan yang 50% di jurnal kas debit 55 juta, piutang pesanan saham kredit 55 juta. Kalau dijual tunai kan di sini kas ya. Karena ini belum tunai, maka piutang pesanan saham ya. Lalu dibayar uang mukanya 50%, jurnalnya ini. Clear ya, jelas ya. Berikutnya 1 Oktober. 1 Oktober itu apa transaksinya? Menerima sisanya 50% dan menerbitkan sahamnya. Maka jurnalnya kas debit 55 juta, piutang pesanan saham kredit 55 juta, ini kekurangannya. Lalu setelah lunas, modal saham biasa dipesan, akunnya ditutup, diubah menjadi modal saham biasa titik. Ya, sehingga akun modal saham biasa yang tadinya kredit, kita debit. Sekarang akunnya menjadi modal saham biasa. Dipesannya hilang. Nah, oke, itu kalau transaksi pesanan saham. Penjualan saham dengan cara pesanan. Clear ya? Cukup ya? Oke. Berikutnya adalah penjualan dua atau lebih saham secara lamsam. Lamsam itu apa ya? Paket. Penjualan sekaligus ya. Penjualan dalam satu paket yang isinya dua atau lebih saham ya. Penjelasannya, ada kalanya dua atau lebih sekuritas diterbitkan untuk satu pembayaran tunggal atau paket atau lamsam. Masalah akuntansinya terletak pada bagaimana mengalokasikan hasil pembayaran di antara beberapa sekuritas tersebut, beberapa saham tersebut. Ada dua metode. Metode pertama adalah metode proporsional, proportional method. Ini digunakan jika nilai pasar wajar untuk setiap kelompok saham tersedia. Jadi misalnya satu paket terdiri atas dua saham, dua jenis saham, itu dua-duanya harga pasar secara wajar, fair value-nya tersedia. Maka nilai lamsam yang diterima dialokasikan di antara sekuritas atas dasar proporsional. Yang kedua, metode incremental. Ini digunakan jika nilai pasar wajar hanya diketahui untuk salah satu. Maka salah satu itu diperhitungkan, sisanya itu oleh dianggap nilai pasar untuk saham lainnya ya. Jadi kalau misalnya dua ya, yang satu diketahui berarti ya yang satu ini sisanya begitu ya. Contoh, pada tanggal 1 April 2024 PT Gria Divani menawarkan saham secara paket berisi satu lembar saham biasa dan satu lembar saham preferen. Jadi isi paketnya itu selalu satu lembar saham biasa, satu lembar saham preferen. Paketnya 100.000 paket ya. Saham biasa itu nilai nominalnya 1.000, harga pasarnya 2.000. Saham preferen memiliki nilai nominal Rp1.000, harga pasarnya 1.200. Berarti dua-duanya tersedia harga pasarnya. Nah, harga penawaran setiap paket Rp3.000 dan semua paket saham telah terjual. Ya, misalnya seperti itu. Tentukan alokasi harga setiap jenis saham. Perhitungannya, harga pasar wajar saham biasa adalah 100.000 kali 2.000. Ya, ini yang saham biasa ya. Ketemunya 200 juta. Lalu harga pasar wajar saham preferen 100.000 kalikan 1.200. Jadi kita kan 100.000 paket ya, 100.000 paket itu isinya satu lembar saham biasa, satu lembar saham preferen. Berarti ada 100.000 lembar saham biasa, 100.000 lembar saham preferen. Ketemunya 120 juta, yang saham biasa 200 juta. Totalnya 320 juta. Hasil penjualan yang lamsamnya, paketnya 100.000 paket kali 3.000, ketemunya 300 juta. Lalu bagaimana cara mengalokasikan angka 300 juta ini? Ya secara proporsional. Alokasi saham biasanya berarti 200 juta per 320 juta. Jadi ini dibagi ini ya. Nanti yang saham preference 120 dibagi 320. Ya, seperti ini. Udah gampang ini 187.500.000, yang saham preference 112.500.000, totalnya 300 juta. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya seperti ini. Kas debit 300 juta. Ya, 300 juta itu 3.000 kali 100.000. 3.000 rupiah kali 100.000 paket. Modal saham biasa 100 juta.
Modal saham preferen 100 juta. Agio saham biasa 87.500 ya ini. Soalnya 187.500 harga nominalnya 100 juta berarti agionya atau tambahan modal di store-nya 87.500. Modal saham preferennya tadi 100 juta ya. Agio saham preferennya ini karena nilainya 112.500. Maka kalau nilai nominalnya 100 berarti tambahan modal di store-nya dalam bentuk agio saham 12.500. Jelas ya, gampang ya. Oke. Itu kalau metode proporsional. Kalau metode inkremental, saya baca, pada tanggal 1 April 2024, PT Gria Divani menawarkan saham secara paket berisi satu lembar saham biasa dan satu lembar saham preferen sebanyak 100.000 paket. Saham biasa memiliki nilai nominal 1.000 rupiah dengan harga pasar 2.000. Sedangkan saham preferen, perhatian, saham preferen memiliki nilai nominal 1.000 rupiah dan harga pasar tidak diketahui. Nah, berarti kita nggak bisa pakai proporsional, bisanya pakai inkremental. Caranya, hasil penjualan lamsam 100.000 paket kali 3.000 sama dengan 300 juta. Harga pasar wajar saham biasa 100.000 lembar kali 2.000 ketemu 200 juta. Sisanya semuanya untuk saham preferen. Sehingga jurnalnya seperti ini. Modal saham biasa, kas debit 300 juta, modal saham biasa kredit 100 juta nominalnya ya. Agio saham biasa 100 juta. Kenapa? Karena saham biasa ini nilainya 200 juta. 200 juta itu nilai nominalnya 100 juta, sisanya berarti agio saham, tambahan modal di store. Modal saham preferen hanya 100 juta. Berarti ini 100 juta ini tidak punya agio. Pak, bagaimana Pak kalau angka alokasi untuk saham preferen ini lebih kecil, lebih rendah dari nilai nominalnya? Ya akan ada disagio. Ya, disagio saham preferen. Tambahan modal di store bersaldo debit untuk saham preferen. Disagio saham preferen. Begitu ya? Clear ya? Oke. Bagaimana jika harga wajar sama sekali tidak diketahui? Kalau tadi inkremental kan salah satu diketahui ya. Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar untuk setiap jenis saham yang terlibat dalam penjualan lamsam, perusahaan dapat menggunakan pendekatan lain. Apa contohnya pendekatan lain? Perusahaan mengandalkan penilaian ahli atau expert appraisal. Ya. Jika perusahaan mengetahui bahwa satu atau lebih jenis sekuritas yang diterbitkan akan memiliki nilai wajar yang dapat ditentukan dalam waktu dekat, maka perusahaan dapat menggunakan dasar estimasi itu dengan maksud untuk menyesuaikannya nanti setelah nilai wajar masa depan bisa ditetapkan secara lebih tepat ya. Dalam jangka panjang bisa dikoreksi. Oke. Baik, demikian materi akuntansi ekuitas untuk ini. Sementara kita potong untuk menjaga fokus dan durasi. Selanjutnya bisa disimak pada video berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.